Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semuanya. Ketemu lagi dengan saya Bapak Bayu Hastomo Karyo. Bersama-sama kita akan belajar mapel pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan materi kali ini adalah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan materi bab ketiga untuk kelas 9. Oke, pertama-tama ya, kita saling mendoakan semoga kita semuanya sehat walafiat dan dalam ujian pandemi COVID-19 ini semoga segera berakhir dan kita dapat menjalankan kehidupan dengan normal kembali ya. Namun saat ini kita harus disiplin untuk menerapkan kehidupan yang sehat ya, dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, kemudian jaga jarak dan tidak berkerumun di tempat umum. Ya, harapannya anak-anak ya juga tetap di rumah, sabar dengan ujian ini, tidak pergi kemana-mana apabila tidak diperlukan, dan semoga dengan daring ini kita masih dapat menimba ilmu dengan baik. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan ke materinya langsung ya. Kita bisa lihat ya, untuk pertama bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Dalam pembelajaran kita memiliki tujuan. Yang pertama, ini nanti harapannya anak-anak nanti dapat mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ketiga, anak-anak nanti dapat memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, anak-anak nanti diharapkan memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, materi pertemuan kita yang pertama ya. Ini yang pertama adalah hakikat dan teori kedaulatan. Nah, ya, ini seorang pakar yang bernama Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ya, Bodin, sekali lagi Bapak sampaikan, Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ya, ini ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa suatu penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan. Ini namanya kedaulatan ke dalam. Jadi pengertian dari kedaulatan negara ke dalam adalah kekuasaan tertinggi untuk memaksa. Jadi ini sifatnya ini negara mampu memaksa atau mempunyai kekuatan untuk memaksa semua penduduknya agar menaati peraturan atau undang-undang yang dibuat oleh suatu negara. Ya. Oke, selanjutnya. Adapun kedaulatan negara ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama ini ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dua, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Nah, ini yang kelima, ikut
melaksanakan ketertiban dunia. Ini juga merupakan tujuan dari negara kita, ya. Ada 4: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, ini ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea keberapa, anak-anak? Ya, benar, alinea keempat. Ya, ini juga selain sebagai tujuan negara juga merupakan kedaulatan ke dalam. Ya. Oke, lanjut. Ya, selain itu negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankannya, atau yang dikatakan sebagai kedaulatan keluar. Ya, tapi ingat, kedaulatan ke dalam ini kemudian kedaulatan keluar, atau yang dinamakan external sovereignty, ya. Ya, di dalam alinea keempat dalam pembukaan UUD 1945 tadi sudah Bapak sampaikan, ada 4 hal, dan yang tadi ikut melaksanakan ketertiban dunia ini merupakan bagian dari kedaulatan keluar. Ya, lanjut. Nah, adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam UUD NR 1945 sebagai berikut. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan, ikut serta dalam perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini dalam teknisnya, pelaksanaannya, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Artinya dalam hal ini, sebagai pemimpin atau pemegang kekuasaan kedaulatan ke dalam maupun keluar, Presiden dapat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, kemudian atau membuat suatu perjanjian dengan negara lain kaitannya dengan kedaulatan kita keluar. Ya, yang ketiga adalah Presiden mengangkat duta dan konsul. Duta itu apa? Konsul itu apa? Nanti kita jelaskan di materi berikutnya, ya. Oke. Nah, kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu ada 4: asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Oke, ya, ada 4 sifat dari kedaulatan, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Oke, adapun sifat dari asli adalah kedaulatan tersebut tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Jadi, kedaulatan asli adalah kedaulatan yang tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Kemudian permanen. Permanen adalah kedaulatannya tetap ada selama negara masih berdiri, walaupun pemerintahannya, presidennya itu berganti-ganti. Ya, saya ulangi, kedaulatan tetap ada selama negara tersebut masih berdiri, walaupun presidennya, pemerintahannya itu berganti-ganti. Ya, ini permanen. Yang ketiga adalah tunggal. Ya, tunggal maksudnya apa? Tunggal atau bulat biasanya, ya. Ini kedaulatan merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara dan tidak dibagi-bagi kepada badan yang lain. Ya, ini sifatnya bulat, tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah tidak terbatas atau absolut. Istilahnya absolut, itu kedaulatan tidak dibatasi oleh kekuasaan manapun. Sebab apabila dibatasi, maka kekuasaan tertingginya akan lenyap. Ya. Jadi absolut atau tidak terbatas tersebut, ya, tidak dapat dibatasi oleh kekuasaan manapun. Ya, ya.
baik itu yang bahkan yang lebih tinggi seperti itu. Oke, lanjut kita. Terdapat beberapa teori kedaulatan, antara lain ya, kedaulatan Tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Oke, saya jelaskan yang pertama, teori kedaulatan Tuhan ya. Nah, pengertian dari kedaulatan Tuhan itu bagaimana? Yaitu teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah dan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu. Jadi kedaulatan negara ini berasal dari Tuhan. Nah, tentu saja yang melaksanakan siapa? Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dalam hal ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, contohnya pemimpin suatu gereja dan sebagainya, paus atau Paus Paulus yang ada di Vatikan. Nah, ini tokoh-tokoh yang kemudian menerapkan teori ini adalah contohnya seperti Agustinus, Thomas Aquino, kemudian Hegel dan Stark. Ya. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Ya, teori kedaulatan raja, teori yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, di mana kekuasaan raja ya tidak perlu menaati hukum moral agama karena statusnya sebagai wakil Tuhan di dunia. Nah, ini kedaulatan raja. Artinya mudahnya raja ini kekuasaannya itu melebihi konstitusi ya. Segala apa yang disampaikan oleh raja ini adalah aturan dari suatu negara. Ya. Yang menjadi fokus di sini adalah raja. Raja itu sendiri merupakan konstitusi. Ya. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Ya. Teori kedaulatan negara. Bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Ya. Negara yang merupakan kekuasaan tertinggi di suatu bangsa. Ya. Artinya bagaimana? Artinya jadi tidak ada kekuasaan secara individu. Dalam hal ini adalah negara berkuasa penuh atas semua individu-individu. Tidak ada kebebasan yang bersifat individu. Semuanya diatur oleh negara. Ya. Dan biasanya yang menguasai negara adalah kaum birokrat ataupun partai yang memenangkan pemilu di suatu negara tersebut. Ya. Partai yang contohnya negara-negara yang menerapkan kedaulatan negara adalah negara-negara sosialis komunis seperti Tiongkok atau Cina, kemudian Rusia, kemudian Korea Utara. Ya, ini negara-negara yang menganut ideologi komunis. Jadi rakyat ini ataupun masyarakatnya itu tidak mempunyai kebebasan individu. Semuanya diatur oleh negara. Oke, yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Bagaimana? Bahwasanya kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, di mana hukum yang membimbing kekuasaan pemerintah. Ya, jadi kedaulatan tertinggi berada dalam konstitusi, di atas konstitusi. Nah, contoh pelopor dalam hal ini adalah Hugo de Groot, Graaf Immanuel Kant, dan Leon Daguerre. Ya, ini semuanya dari Barat atau Eropa semua. Kemudian yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Nah, atau dalam hal ini adalah teori demokrasi. Kalau di Indonesia sendiri, ya,
kita menganut demokrasi Pancasila karena ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Oke, bahwasannya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, dan kemudian dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan melalui konstitusi, diatur oleh konstitusi. Jadi adanya DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan atau MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini merupakan representasi dari rakyat yang di situ turut ya, melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Nah, ini nanti akan lebih detail lagi kita jelaskan mengenai teori kedaulatan rakyat atau teori demokrasi. Oke, selanjutnya. Nah, saya jelaskan lagi. Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian selama abad pertengahan teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Ya, ini hampir punah ya. Teori kedaulatan Tuhan ini berubah karena kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Nah, negara mana yang contohnya menerapkan teori kedaulatan raja ini? Ada yang tahu? Oke, ya benar. Yaitu negara Jepang. Ya, Jepang. Ya. Kita tahu bahwasannya Jepang, kaisarnya itu merupakan raja yang segala apapun keputusannya itu merupakan titah atau hal yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakatnya atau rakyatnya. Nah, ini yang ketiga, teori kedaulatan negara. Kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Nah, ini terakhir di negara kita juga menganut teori kedaulatan rakyat atau demokrasi. Dan demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila. Ya. Teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Oke, demikianlah yang bisa Bapak sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap stay at home, mematuhi protokol kesehatan dan tetap semangat untuk belajar dengan daring, dan anak-anak juga mampu ya memanfaatkan teknologi. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.